Kami memberikan nasihat dengan tulus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Anda butuh penasehat, pilihlah penasehat yang punya akal sehat dan hati nurani yang bersih. Betul? Kalau penasehat punya hati yang kotor, penasehat punya jiwa yang bengis, penasehat punya jiwa yang kasar, maka yang juga nasihat yang keluar pun akan bernuansa bengis, kasar, dan jahat. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar menjadi karakter khusus yang Allah pilih, maka amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah identitas dan merupakan ciri khusus dan tugas mulia yang Allah pilihkan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur Indonesia dengan ragam banyak ormasnya. Ada NU yang fokus dengan pondok pesantrennya, ada Muhammadiyah dengan sekolah modernnya, ada ormas lagi yang fokus dengan rumah sakitnya, sehingga imam besar dengan para founding father daripada front pembela Islam saat itu melihatnya ada labinah, ada batu bata yang masih lowong, yang dimensi dakwah udah ada yang ngambil, tapi dimensi amar ma'ruf nahi mungkar belum ada yang ngambil nih. Padahal ini karakter yang Allah tuliskan dalam Taurat dan Injil dan menjadi salah satu karakter unik dan karakter istimewa yang Allah sematkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dipilih oleh imam besar kita, dan itu telah dijalankan secara sempurna oleh Front Pembela Islam, dibubarkan dan bangkit kembali menjadi Front Persaudaraan Islam. Maka kami hanya ingin terus mengingatkan, ya, di balik resiko amar ma'ruf, di balik resiko nahi mungkar, termasuk jihad fisabilillah, bukan tanpa resiko. Resikonya mungkin dicaci, resikonya mungkin dimaki, diintimidasi, mungkin mendapatkan ancaman, mungkin pun nyawa yang menyelayang. Dan ini bukan sebuah asumsi. Ente bayangin, saking ini punya resiko sampai-sampai baleho bisa nakut-nakutin jenderal. Baleho yang dulu kita nggak pernah tahu jumlahnya berapa, tahu-tahu dihitungin, diturunin, tapi ngerasa kayaknya udah bangga banget, baru lawan baleho udah bangga. Saudara, resiko untuk kemudian kita berardu dengan penguasa itu bukan satu hal yang jauh dari perjuangan ini. 6 syuhada dalam kasus KM50 itu khairu syahidin. Dia menjadi saksi nyata bahwa imam besar menjadi target bukan sekedar hanya untuk dicekal dan dihentikan lisannya, tapi beliau ditarget untuk dihabisi. Tapi alhamdulillah kita punya para pemuda yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Dia punya KTP, dia bangsa Indonesia yang punya hak hidup yang sama, dia punya hak untuk bernafas, dia seorang anak yang punya hak untuk bakti dengan orang tuanya. Orang tua punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari putra-putranya. Tapi dengan keji dan dengan biadab ini dibunuh, disiksa, kejam atau tidak, kurang ajar atau tidak. Sehingga kemudian kasus KM50 bukan pelanggaran HAM saja, tapi di sini ada pelanggaran HAM berat. Maka sangat miris dan menjadi satu hal yang sangat aneh. Kami memberikan nasihat dengan tulus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Anda butuh penasehat,
pilihlah penasehat yang punya akal sehat dan hati nurani yang bersih. Betul? Kalau penasehat punya hati yang kotor, penasehat punya jiwa yang bengis, penasehat punya jiwa yang kasar, maka yang juga nasihat yang keluar pun akan bernuansa bengis, kasar, dan jahat. Betul? Saya mau tanya, di Indonesia apa kekurangan orang baik? Saya mau tanya, purnawirawan jenderal yang lurus, yang baik ada atau tidak? Jenderal yang lurus, istiqamah, bagus, ada atau tidak? Ada atau banyak? Saudara, kalau Anda buka di media sosial, Anda bisa lihat rekam jejak siapa jenderal yang punya julukan baru tadi, Jenderal Baliho. Anda buka, Anda bisa cek rekam jejak digital yang tertulis. Kenapa tadi saya katakan dia punya jiwa yang diduga? Karena ada fakta yang ada dalam produk digitalnya. Diriwayatkan dia pernah menyatakan kepada para prajuritnya yang akan pergi ke Papua, dalam arahannya dia katakan apa? Kamu tembak, jangan ragu-ragu, jangan takut dengan masalah pelanggaran HAM. Saya mau tanya, kalau pimpinan memerintahkan anak buah asal tembak tanpa mempertimbangkan hak-hak asasi manusia, saya mau tanya, arahan seperti ini kacau atau tidak? Arahan muncul dari pimpinan seperti ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Sehingga nggak kaget kok dia bisa hadir dalam konferensi pers KM 50. Terus kemudian mau cuci tangan, saya nggak tahu soal KM 50, saya nggak ngerti dalam pelanggaran HAM. Tapi karakternya, punya karakter seperti itu. Saya mau tanya, ketika dia ngelak nggak terlibat dengan KM 50, tapi hadir dalam konferensi pers KM 50, saya mau tanya, logika untuk terlepas dari pelanggaran HAM dengan membuat klarifikasi seperti itu, saya mau tanya, masyarakat, rakyat bisa terima atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, apa Bapak Presiden nggak baca ini media? Apakah untuk menjadi KSP ini, untuk memilih KSP ini nggak ada orang lain? Jenderal yang lurus, yang bersih, yang punya dedikasi terhadap negeri banyak. Sehingga kemudian sudahlah, jangan menimbulkan polemik. Akhirnya benar kan? Yang kemudian apa yang terjadi? Tadi Ustadz Amir udah cerita bahwa saat dia punya pernyataan dalam beberapa ungkapan dalam podcastnya, mengatakan semua agama benar, mengatakan Tuhan diidentikan dengan salah satu pernyataan yang menunjukkan kalau ini ada kesalahan dalam ungkapan akidahnya. Bahkan sampai MUI membuat pernyataan untuk kemudian sudahlah, mereka-mereka pejabat-pejabat yang nggak punya pemahaman tentang agama jangan bicara soal agama. Sepatutnya Bapak Presiden yang kami hormati untuk jangan membuat kegaduhan. Negeri ini udah kebanyakan urusannya. Negeri ini lagi persiapan menuju 2030 yang katanya adakan Great Depression. Akan ada katanya krisis, belum lagi masalah MBG, niatnya baik tapi eksekusinya masih banyak catatan. Ini banyak nih, jangan kemudian menambah-nambah problematika. Kita ini negor, kita bukan benci sama Bapak Presiden, kita mau ngasih tahu kalau taruh orang-orang yang punya kapabilitas, dan Indonesia nggak kurang jenderal yang lurus, para kader-kader yang pintar, bagus, hatinya bersih, itu ada. Saya mau tanya, kalau Bapak Presiden pecat ini Jenderal Baliho, setuju tidak?
Diganti yang lebih berakhlak, setuju tidak? Diganti dengan yang tangannya bersih dari noda pelanggaran HAM berat, setuju? Siap dukung presiden ganti KSP. Kami Front Persaudaraan Islam, Imam besar sering mengatakan kami bukan oposisi. Apa yang baik kami bela, tapi apa-apa yang menjadi kebijakan presiden, taat ke, Wepres ke, Kepres ke, itulah eksekutif, yudikatif, legislatif, apapun itu, seluruh aktivis persaudaraan Islam dari pusat, daerah, wilayah, cabang, ranting dan seluruh sayap juang, ini adalah warna yang sudah FPI pilih. Kami ingin terus melanjutkan karakteristik identiknya Rasulullah SAW yang Allah gambarkan dalam kitab Taurat dan Injil untuk menjadi sosok yang amir ma'ruf wa nahi 'anil munkar ini. Maka kami minta kepada aktivis, kalau ada siapapun mantan pejabat atau yang masih menjabat dia datang bawa bantuan, mau bantu majlis ke, mau bantu masjid ke, mau bantu apapun, yang masih terlibat dengan kasus KM50, kami Front Persaudaraan Islam akan tetap menuntut sampai titik darah penghabisan. Kami akan kejar nasional dari dunia hingga akhirat. KM50 harus dituntaskan. Soal KM50 nggak ada tawar menawar. Jadi saya ingetin nih kepada seluruh pengurus, kalau ada yang dideketin, ada yang ditawari, mau diundang atau dia datang ke majelis masing-masing, tolak. Penolakan Anda adalah bentuk amar ma'ruf Anda, bentuk nahi mungkar Anda. Cukup saudara Anda sudah mengorbankan nyawa, jangan kau nodai darah mereka, pengorbanan mereka dengan pengkhianatan. Bagi kami menerima para pelaku KM50. Kalau ada yang mengaku saya bukan pelaku, ya Anda bongkar. Kalau Anda dituduh, Anda bongkar. Siapa pelaku? Di level tertinggi, presiden kah, mau dia anggota DPR kah, mau dia menteri kah, bongkar. Bongkar, tunjukkan kalau kau bukan pelaku. Setelah kau bongkar, kita bukan tidak menerima orang yang bertobat, ahlan wa sahlan, tapi pertaubatan tersebut harus dibayar dengan bentuk yang konkret dan real. Uang, jabatan, popularitas tidak mampu membayar darah saudara kami yang gugur di dalam KM50. Dia telah tumpahkan darah mereka untuk jaga imam besar. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh aktivis Front Persaudaraan Islam, bukan tidak mungkin mereka sedang gerilya untuk masuk baik dari level pusat sampai tingkat daerah, wilayah, cabang hingga ke ranting. Maka waspada. Anda lihat lagi, Anda buka lagi, siapa sih orang-orang yang terlibat dalam KM50? Siapa yang gerilya ke daerah-daerah? Siapa yang mengucapkan ucapan terima kasih atau mengapresiasi terbunuhnya 6 syuhada, 6 warga negara Indonesia yang punya hak untuk hidup di negeri ini, yang dengan mudah dibunuh dan kemudian persidangan dagelan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh aparat tersebut. Maka Anda lihat, Anda catat namanya, Anda informasikan kepada orang-orang di sekitar Anda untuk pastikan jangan sampai mereka masuk di masjid-masjid Anda, jangan sampai mereka masuk di majelis-majelis kita. Siap memperjuangkan darah para syuhada, kita dapat keberkahan 6 syuhada. Mudah-mudahan kita dicatatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan pengurus Front Persaudaraan Islam dari pusat sampai tingkat cabang hingga ranting mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah, diberikan senantiasa kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk terus memegang amanah panji beramar ma'ruf nahi mungkar apapun resikonya. Lebih baik kita terus menggelorakan hidup mulia atau mati syahid insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.